Bab 7320. Charlie yang lambat dalam respon emosional, tidak mengerti alasan sebenarnya di balik gangguan emosional Claire. Dia hanya merasa Claire mungkin akan hancur suatu hari nanti setelah bertahun-tahun bertahan dengan nilai-nilai dan gaya Elaine Ma. Mungkin apa yang dikatakan Elaine Ma barusan adalah titik terakhir yang mematahkan semangatnya. Jadi, dia memeluk Claire dan menepuk punggungnya tanpa suara. Claire menangis sebentar, lalu suasana hatinya sedikit tenang. Ia menyeka air matanya dan berkata kepada Charlie, "Ayo jalan-jalan di pantai bersamaku." "Oke." Charlie langsung setuju, lalu berjalan bergandengan tangan ke pantai bersamanya. Keduanya berjalan perlahan di atas ombak, tanpa ada yang bicara, menikmati dunia dua insan yang langka ini. Saat ini, gala festival musim semi akan segera berakhir. Banyak tamu telah keluar dari restoran dan kembali ke kamar masing-masing. Pada saat yang sama, di Pulau Pangkalan Masyarakat Warriors dan Victoria menyaksikan gala festival musim semi dalam diam, lalu berkata kepada Wu Tianlin dengan seringai di wajahnya, "Sejak keluarga Wade dan keluarga An berdamai, tindakan mereka menjadi semakin agresif. Mobil canggih yang mereka buat ini benar-benar seperti duri dalam dagingku." Wu Tianlin segera berkata, "Tuan Ying, canggih otomobil saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan konstruksi. Apakah Anda ingin mengatur beberapa agen untuk datang dan melakukan kerusakan?" Victoria melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tahu keluarga An ada di Tiongkok. Jika aku mengirim ketiga tetua ke sana, kemungkinan besar aku akan membunuh mereka semua. Tapi aku tidak mengambil tindakan apapun karena, pertama, aku tidak tahu seberapa dalam musuh misterius itu. Kedua, Nicholas An, si rubah tua, sekarang berinvestasi besar-besaran di Tiongkok. Jika aku menyentuhnya, atau bahkan membunuh seluruh keluarganya, maka kiamat masyarakat Warriors dan akan tiba." Wu Tianlin bertanya, "Tuan Ying, jika Anda tidak menemukan cara untuk melakukan sesuatu, keluarga An dan Wade sangat terkenal. Saya khawatir orang-orang ini akan mengganggu kedamaian Tuan Ying." Victoria tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya. Apa yang dikatakan Wu Tianlin adalah duri dalam hatinya. Dengan tatapan mata yang tajam dan ekspresi yang sangat muram, ia berkata, "Selama bertahun-tahun, setelah Margaret An dan Canggih Wade meninggal, keluarga An dan keluarga Wade selalu bersikap rendah hati. Aku selalu curiga bahwa Margaret An masih hidup, jadi aku tidak membunuh kedua keluarga itu selama ini. Sebaliknya, aku mengirim para cendekiawan ke keluarga An untuk menanyakan kabar tersebut. Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah 20 tahun, keluarga An tidak mendapat kabar bahwa Margaret An masih hidup." Pada titik ini, Victoria mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, "Kalau orang lain, mereka pasti akan berpikir mereka terlalu khawatir, atau Margaret An sudah mati di tangan Jermo, tapi aku tak pernah berani bersikap santai. Aku selalu merasa dia pasti masih hidup, dan pasti sedang berusaha keras membalas dendam padaku secara diam-diam. Kemudian, aku mencoba menghabisi keluarga An 2 kali, hanya untuk memaksanya muncul, tapi dia tidak muncul, malah muncul orang misterius yang sangat kuat. Sekarang permainan catur ini menjadi semakin rumit." Wu Tianlin berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, "Tuanku, jika Margaret An tidak muncul dan tidak ada petunjuk tentang pria misterius itu, saya sarankan Anda bertarung sampai mati." Victoria bertanya padanya, "Mengapa kamu berkata begitu?" Wu Tianlin mengepalkan tinjunya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu berkata dengan lantang, "Tuan Ying, aku tahu Margaret An dan Maria Lin mungkin menyimpan rahasia untuk membuatmu abadi selama 1000 tahun. Aku berani mengatakan sesuatu yang pantas dihukum mati. Jika Margaret An benar-benar menunda keabadianmu selama 1000 tahun, mengapa kau harus peduli dengan 400 tahun masa kejayaan King? Lebih baik melawan mereka sampai mati. Bahkan jika kita benar-benar memprovokasi negara-negara besar itu, apa gunanya? Paling buruk, kita bisa meninggalkan pangkalan ini. Dengan kekuatanmu, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanmu pergi kemanapun yang kau inginkan."
Victoria menatap Wu Tianlin, sekilas keterkejutan terpancar di matanya. Keluarga Wu telah menjalani kehidupan yang baik terlalu lama, dan banyak orang takut mereka akan bertindak gegabah dan merugikan seluruh keluarga Wu. Hanya Wu Tianlin yang bermaksud bahwa ia mungkin juga menyeret seluruh masyarakat Qing ke dalam air. Inilah yang saya inginkan. Victoria sudah lama berpikir bahwa karena ia tidak bisa mendapatkan pil Baizuan Qianhui, harapan hidupnya hanya tinggal beberapa dekade lagi. Tak masalah jika ia tidak bisa menemukan Maria Lin. Margaret Anne bisa kabur, tapi ia sendiri tak bisa kabur. Jika Margaret Anne tidak muncul lagi, apa yang akan terjadi jika ia membunuh seluruh keluarganya? Bahkan jika dua kekuatan besar timur dan barat ingin bergabung untuk membasmi perkumpulan warriors, dan apa yang akan terjadi? Ketika harapan hidupnya hampir berakhir, ia tak peduli lagi. Jika memang ia akan mati, akan lebih baik jika ia membunuh lebih banyak orang sebelum ia mati. Maka, ia berkata kepada Wu Tianlin, "Tianlin, mulailah beradaptasi. Aku akan menunggu Margaret Anne paling lama 3 tahun lagi. Jika dia masih tidak muncul setelah 3 tahun, aku akan memusnahkan keluarga Anne dan Wade, tanpa menyisakan keturunan langsung." Wu Tianlin segera berkata dengan lantang, "Aku mematuhi perintahmu." Hari Tahun Baru, Bernard Arnault naik pesawat amfibi ke Mel, ibu kota Maladewa pada pagi hari, dan kemudian pindah ke pesawat pribadinya kembali ke Prancis. Meskipun Pulau Baima telah kembali damai dan tenang, diskusi panas di dunia luar tentang Pulau Baima belum berkurang sedikit pun. Media dunia terus-menerus melaporkan berbagai topik, dan bahkan banyak pakar telah maju untuk menganalisis situasi di Suriah dan peran pemerintah AS di balik masalah ini. Tekanan pada oposisi Suriah tiba-tiba menjadi luar biasa besar. Meskipun mereka semua berasal dari latar belakang sederhana atau bahkan teroris, situasinya sekarang berbeda. Setelah para pemberontak merebut kekuasaan, mereka bukan lagi pemberontak, melainkan pasukan reguler. Perbedaan antara tentara reguler dan pemberontak adalah bahwa tentara reguler, setelah memiliki negara, tidak bisa lagi terlibat dalam perang gerilya sesuka hati. Mereka harus mempertimbangkan citra mereka sendiri sampai batas tertentu, sehingga mereka tidak berani terus menyerang Hamid. Mereka hanya bisa mengumumkan kepada dunia luar bahwa Kenji Zhao dari perusahaan Blackwater telah sengaja menjebak mereka, dan bahwa mereka memiliki hubungan dekat sebagai rekan seperjuangan dengan Hamid, dan tidak mungkin mereka bergabung dengan pihak lain untuk membunuhnya. Namun klaim ini tidak ada gunanya dan hampir tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Setelah Blackwater menyingkirkan kambing hitamnya, meskipun keraguan dari luar justru bertambah, alih-alih berkurang, mereka tetap memilih untuk berpura-pura bodoh. Mereka tahu betul bahwa hal semacam ini tidak dapat dijelaskan, dan semakin banyak mereka menjelaskan, semakin banyak kritik yang akan mereka terima. Media arus utama di Amerika Serikat juga bungkam mengenai hal ini. Amerika, yang biasanya mengklaim memiliki kebebasan berbicara, hanya memiliki kebebasan yang selektif. Ketika menyangkut kelompok-kelompok tertentu, kebebasan berbicara menjadi omong kosong belaka. Namun, media Eropa telah melaporkan masalah ini dari waktu ke waktu dan secara intensif. Media di Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia telah secara terbuka melancarkan serangan keras terhadap Blackwater, terutama media Prancis. Serangan ini bagaikan hari tahun baru, mengkritik Blackwater, mengorek masa lalu dan aib Blackwater, sekaligus menggambarkan Bernard Arnault sebagai miliarder paling berani dan bertanggung jawab di dunia. Hari ini, Presiden akan memanggil Bernard Arnault di Istana Elysee. Meskipun waktu pertemuan adalah pukul 14 waktu setempat, banyak media Eropa telah tiba di Istana Elysee pada pagi harinya untuk mempersiapkan diri. Bandara itu luar biasa ramainya. Untuk merekam secara langsung kepulangan Bernard Arnault, setiap media mengirimkan tim pelaporan, menyiapkan kamera dan senjata laras panjang di landasan pacu bandara, menunggu untuk menyambut pahlawan Prancis tersebut. Menurut rencana pemerintah Prancis, Perdana Menteri akan menemui Presiden di bandara,
sehingga Perdana Menteri tiba di bandara lebih awal untuk mempersiapkan penyambutan Bernard Arnault di bandara. Agar upacara penyambutan semegah mungkin, Prancis mengatur agar bandara menyiapkan 4 tempat parkir terpencil terlebih dahulu. Keempat tempat parkir ini hanya digunakan untuk memarkir pesawat pribadi Bernard Arnault. Semua media yang diundang menunggu di seberang tempat parkir untuk pengambilan gambar. Setelah pesawat mendarat, pesawat akan meluncur ke sini, sehingga Bernard Arnault dapat turun dari pesawat di tengah sorotan lampu. Bernard Arnault belum tiba di bandara, tetapi teman-teman medianya telah mengiriminya foto-foto lokasi kejadian melalui jaringan satelit. Ketika Bernard Arnault melihat sambutan meriah yang diterimanya, dia tidak bisa berhenti tersenyum kegirangan. Ia tak kuasa menahan senyum dan mendesah kepada istrinya, "Wah, sudah puluhan tahun saya dicaci maki sebagai tukang selingkuh, tapi tak disangka sekarang saya malah jadi pahlawan."